Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nisfulaili, NIM T20181171. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menulis rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 atau biasa kita sebut dengan RPP. Yang pertama, ada identitas yang terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan di sini kita isi dengan nama sekolah yang akan kita ajar, seperti contoh SMA Negeri Bangil. Mata pelajaran yang diisi itu sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ajar juga. Saya contohkan dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 10 semester ganjil, dan materi pokoknya kita isi sesuai dengan materi yang akan kita ajar. Bisa kita lihat dari RPP atau prota atau prosem yang telah kita buat sebelumnya, atau dari silabus atau dari buku guru. Nah, dalam alokasi waktu saya di sini menuliskan 3x3 JP, di mana sebelumnya saya sudah membuat program tahunan atau prosem. Pada materi tersebut saya menuliskan 3x3 jam pelajaran tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Sebelum kita menuliskan kompetensi inti, kita bisa melihat dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD halaman 249 sampai 337. Kita sesuaikan KI 1, 2, 3, dan 4 dengan kelas yang kita tuju. Di sini kelas saya yaitu kelas 10 semester ganjil. Maka KI 1 saya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Cara mengisi kompetensi dasar itu bisa dilihat dari silabus dan menyesuaikan dengan materi yang terdapat pada identitas RPP di atas. Kompetensi dasar yang saya contohkan 1.5 yaitu terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam. 2.5 menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. 3.5 yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4.5 menyajikan ketentuan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengisi indikator pencapaian kompetensi. Di sini cara mengisi indikator pencapaian kompetensi, kita bisa melihat kata kerjanya menyesuaikan dengan kompetensi dasar, dan kita lihat di KKO 2013 edisi revisi. Seperti contohnya KD1 dan KD2 itu melihat dari KKO ranah afektif. KD3 itu bisa dilihat dari KKO ranah kognitif,
dan KD4 bisa dilihat dari ranah psikomotorik. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran saya menuliskan 3 pertemuan, di mana pada identitas RPP saya alokasi waktunya itu 3 kali 3 jam pelajaran. Otomatis pertemuan saya itu 3 kali. Nah, pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu saya isi dengan materi, dan pertemuan ketiga itu saya isi dengan penilaian harian. Pertemuan pertama, saya menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Siswa dapat 3.5.1 menjelaskan pengertian berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, bagaimana cara mengisi tujuan pembelajaran? Pertama, sebelum kita mengisi tujuan pembelajaran, kita harus kembangkan rumusan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD, di mana A itu audience, B behavior, C condition, D dan degree. Untuk mengisi tujuan pembelajaran, kita memerlukan metode. Di sini saya menggunakan metode kooperatif, di mana metode kooperatif yaitu proses pembelajaran dengan mengembangkan interaksi siswa antara satu dengan yang lain dengan teknik jigsaw. Nah, teknik jigsaw di sini yaitu teknik pembelajaran kooperatif yang lebih menekankan fokusnya itu hanya kepada siswa, bukan guru. Jadi siswanya yang lebih aktif daripada gurunya. Untuk selanjutnya, melalui metode resitasi. Metode resitasi ini metode yang mengutamakan penugasan, bisa resum atau tugas yang lainnya, dan melalui metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini yaitu metode yang memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang dipelajari melalui praktek. Nah, cara mengisi pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu kita tinggal melihat dari indikator yang sudah kita buat di atas melalui KD 3 dan KD 4. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran yang saya ajarkan yaitu menjelaskan tentang berpakaian sesuai syariat Islam, bisa dari pengertiannya, dalil, fungsi, ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, keutamaan dan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu pendekatan pembelajarannya yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yaitu student center approach. Dan metodenya saya menggunakan metode kooperatif, resitasi atau penugasan, dan demonstrasi. Sedangkan tekniknya di sini saya menggunakan teknik jigsaw. Pada media pembelajaran, di sini saya menggunakan media berupa buku atau bahan ajar yang sesuai dengan materi yang akan kita ajar, PowerPoint tentang materi yang akan kita ajar, video tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang kita sesuaikan dengan materi yang kita ajar, dan Al-Quran. Nah, untuk alatnya bisa macam-macam, dari laptop, LCD, papan tulis, spidol, dan penghapus papan. Nah, itu media untuk pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, sumber belajar. Di sini saya mengambil sumber belajar dari Departemen Agama Republik Indonesia dengan judul Al-Quran dan Terjemahnya. Selanjutnya dari bukunya Endi Suhendi dan Neti Khoiriyah dengan judul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selanjutnya dengan buku Hozaimah Tahidu dengan judul Fikih Perempuan Kontemporer dan Departemen Agama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini langkah-langkah kegiatan pembelajarannya saya bagi dua, yaitu pembelajaran dengan tatap muka dan pembelajaran daring. Di sini terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dengan alokasi waktu 3 kali 3 JP yang dibagi ke dalam beberapa kegiatan tersebut.
seperti contoh dalam kegiatan pendahuluan. Cara mengisi kegiatan pendahuluan yaitu kita bisa memberikan kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan acuan dan pemberian acuan. Contohnya dengan salam pembuka, sapaan, doa, proses. Di sini saya mengisi kegiatan pendahuluan dengan pertama membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Yang kedua, guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran, kerapian, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan pentingnya menuntut ilmu dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kelima, guru mengkondisikan siswa untuk duduk secara berkelompok 4-5 anak. Dan yang kelima, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Di sini alokasi waktunya saya memberi 15 menit. Nah, untuk kegiatan inti, kita bisa melihat atau menyesuaikan dengan K13 atau kurikulum 2013 di mana terdapat 5 aspek, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Dan cara mengisinya, kita bisa mencari beberapa referensi RPP di Google dan menyesuaikan dengan materi yang akan kita bahas. Seperti contoh pada aspek mengamati, di sini saya menuliskan pertama, guru memberi motivasi siswa secara kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi dengan menyajikan kajian membuka relung hati yang terdapat pada setiap awal bab penyajian buku peserta didik. Dalam hal ini, kajian tentang keinginan seseorang yang memakai jilbab semata-mata karena panggilan hati mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala melalui PowerPoint. Kenapa melalui PowerPoint? Karena di sini saya menggunakan tatap muka. Yang kedua, guru menyajikannya sebagai proses pengamatan yang menjelaskan bahan kajian berpakaian secara islami sebagai dasar dan awal pembentukan, pemahaman, dan penghayatan agama peserta didik. Jadi seperti itu cara mengisinya. Dan untuk alokasi waktunya, kalian bisa membagi sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Selanjutnya pada bagian penutup, di sini bisa mencantumkan kegiatan umpan balik, tindak lanjut, dan informasi kegiatan selanjutnya. Seperti contoh pada RPP yang saya tulis, yang pertama, guru dan siswa merefleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki langkah selanjutnya. Dan yang kedua, melakukan penguatan materi pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kegiatan tindak lanjut. Dan yang keempat, guru bersama peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucap salam. Di sini saya memberikan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, di sini saya menggunakan medianya dari Google Meet atau WhatsApp Group. Pada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup itu tidak jauh berbeda dari pembelajaran tatap muka yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Akan tetapi di sini yang membedakan hanyalah medianya. Apabila tatap muka, saya menggunakan media itu bisa dari PowerPoint, video, dan yang lainnya. Sedangkan pembelajaran jarak jauh atau daring, saya di sini menggunakan media Google Meet dan WhatsApp Group. Karena menurut saya dengan media Google Meet itu lebih meringankan siswa, bisa dari paketan dan yang lainnya. Sinyal pun itu sangat memudahkan siswa daripada menggunakan aplikasi yang lainnya. Di sini kegiatan pendahuluan saya menuliskan yang pertama membuka pembelajaran daring dengan salam dan berdoa bersama dipimpin siswa dengan hikmat.
Yang kedua, guru memberikan penjelasan pentingnya menuntut ilmu dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang ketiga, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang keempat, peserta didik absen di room chat Google Meet. Kenapa di sini saya menuliskan peserta didik absen di room chat Google Meet? Karena kita bisa tahu bahwa siswa itu mengikuti pembelajaran mulai awal sampai akhir. Apabila nanti setelah pembelajaran kita panggil siswa tersebut tidak ada, maka bisa kita simpulkan bahwa anak tersebut keluar dari room Google Meet tersebut. Nah, untuk kegiatan inti sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada pembelajaran tatap muka. Terdapat 5 aspek, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Di sini terdapat sedikit perbedaan pada langkah-langkah pembelajaran tatap muka. Contohnya, pada saat mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Di sini saya menuliskan guru membacakan dalil tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang kedua, peserta didik secara individu mengidentifikasikan hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam dalil tentang berpakaian sesuai syariat Islam, ditulis tangan dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp kelas. Nah, apabila dalam pembelajaran tatap muka itu kita bisa langsung menunjuk salah satu siswa atau siapa saja untuk mengidentifikasikan hukum bacaan tajwid. Apabila di pembelajaran jarak jauh atau daring, kita tidak bisa menunjuknya secara langsung, melainkan bisa diberikan tugas dan dikumpulkan setelah jam pelajaran selesai. Sebenarnya memang kita bisa menunjuk siswa tersebut langsung membacakan atau mengidentifikasikan hukum bacaan tajwid tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Akan tetapi banyak saja alasan siswa yang terkadang tidak bisa Terkadang ada beberapa alasan seperti sinyal ataupun yang lainnya. Akan tetapi kita sebagai guru harus bisa memaklumi tersebut karena pembelajaran daring seperti ini itu tidak bisa memungkinkan semua siswa ikut. Karena setiap rumah itu memang sinyalnya kadang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tentang penilaian. Di sini terdapat 3 macam penilaian. Yang pertama penilaian sikap, dan yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Di sini penilaian sikap saya menggunakan 2 macam penilaian, yaitu penilaian diri dan observasi. Sedangkan pada penilaian pengetahuan di sini saya menggunakan tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan dan poin-poinnya. Seperti contoh yang pertama, jelaskan pengertian berpakaian sesuai syariat Islam. Di sini saya memberikan poin 10. Kenapa saya memberikan poin 10? Karena di sini saya membuat 10 pertanyaan di mana satu soal itu mempunyai 10 poin. Selanjutnya penilaian keterampilan. Di sini penilaian keterampilan saya menggunakan produk atau hasil. Adapun penilaian keterampilan yang saya tuliskan di sini seperti pada bagan di atas itu ada nama siswa, aspek yang dinilai. Di sini aspek yang dinilai ada 1, 2, dan 3. Nilai ketuntasan ada tuntas dan tidak tuntas dan tindak lanjut, bisa remedi dan pengayaan. Nah, di sini aspek yang dinilai pertama, kejelasan dalam informasi. Apabila
siswa apabila kelompok tersebut bisa memberikan kejelasan dan pedalaman informasi lengkap dan sempurna, itu saya akan memberikan skor 30. Dan yang kedua, jika kelompok tersebut bisa memberikan kejelasan dan pedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, itu skornya 20. Dan jika kelompok tersebut memberikan kejelasan dan pedalaman informasi kurang lengkap dan kurang sempurna, itu skornya 20. Maaf, skornya 10. Dan untuk yang kedua itu dilihat dari keaktifan dalam diskusi. Apakah kelompok tersebut aktif atau tidak. Di situ pun terdapat skor yang saya berikan. Apabila kelompok tersebut sangat aktif dalam diskusi, itu skornya 30. Dan apabila kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, itu skornya 20. Dan apabila kelompok tersebut berperan kurang aktif dalam diskusi, itu skornya 10. Dan yang ketiga yaitu kejelasan dan kerapian presentasi. Apabila kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, itu skornya 40. Apabila kurang jelas dan kurang rapi, apabila jelas dan kurang rapi, itu skornya 30. Dan apabila kurang jelas dan kurang rapi, itu skornya 20. Nah, kalau kita total setiap aspek dari nomor 1, 2, dan 3 yang bagian A itu totalnya dengan nilai 100. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam rencana dalam pembuatan atau menuliskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan RPP. Apabila ada salah kata dan salah pembahasan yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya dan yang lainnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.